kasih atas kesediaannya ya, sudah meluangkan waktu. Kita kemarin sudah ngobrol-ngobrol janjian untuk kegiatan supervisi akademik. Kebetulan Bu Eri ngajar bidang studi ekonomi ya, akuntansi khususnya. Ya. Akuntansi di kelas 12 IPS. Oke. Berapa kelas? 5 kelas untuk IPS, 1 kelas lintas minat bahasa. Bahasa juga ya. Nah, terkait kegiatan supervisi akademik nanti yang akan kita laksanakan di kelas, tentunya hari ini kita akan mulai kegiatan dengan mengawali pra observasi terlebih dahulu gitu ya, mengenai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, dan tentunya strategi yang dipersiapkan itu dalam menyampaikan materi khususnya nanti di IPS gitu ya. Nah, sekarang ini tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Erni di kelas IPS ini apa? Di kelas IPS saat ini sedang memasuki materi jurnal khusus, berarti sudah selesai. Kita akan beralih ke buku besar. Materinya ya. Jadi tujuan belajarnya tadi dapat menyusun buku besar itu dengan benar sesuai prosedur tentunya ya. Oke. Nah, selain tadi tujuan pembelajaran, tentunya ada hal-hal berupa pengembangan yang nanti hendak dicapai mungkin oleh Ibu kan ya. Seperti apa nanti capaiannya, mau seperti apa? Pengembangan ini saya juga lebih fokus ke sikap. Selain keterampilan di akuntansinya, mungkin sikap-sikap yang harus dimiliki peserta didik setelah belajar posting buku besar ini, mungkin sikap ketelitian, terus bekerja sesuai dengan prosedur. Mungkin tidak hanya di akuntansi, dalam kehidupan sehari-hari juga kita tuntut untuk sesuai dengan ada aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang kita lalui, dan itu akan mempermudah pekerjaan. Jadi harus sesuai dengan prosedur tentunya gitu ya, karena itu menyangkut teknis ya, nggak bisa diabaikan sembarangan. Nah, berikutnya kira-kira strategi mungkin ya, strategi yang akan dipersiapkan dalam mengembangkan ketercapaian siswa supaya sesuai dengan prosedur itu, apa saja nih poinnya? Saya mencoba untuk guru itu mendemonstrasikan bagaimana langkah-langkah menyusun buku besar, dari jurnal khusus ke buku besar itu bagaimana caranya. Kemudian nanti siswa bisa berlatih menyusun sendiri setelah melihat, mengamati guru mendemonstrasikan. Jadi siswa diharapkan mampu melihat gitu ya demonstrasi guru, kemudian mempraktekkan secara mandiri. Betul. Nantinya bagaimana prosedur memindahkan materi jurnal ya ke buku besar. Oke, baik. Oke, mungkin seperti itu kegiatan praobservasi kita sementara waktu. Nanti kita akan lanjut di kelas, mungkin nanti saya akan mengamati lebih jauh bagaimana upaya-upaya Bu Erni dalam menerapkan pengembangan dan metode atau strategi yang akan disampaikan di kelas. Nantinya kita akan amati itu di sana. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi. Kita akan nanti diskusikan lanjut setelah nantinya ada supervisi di kelas itu ya. Terima kasih atas peluang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Membaca doa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kemarin Ibu tugaskan kalian untuk membawa buku besar ya? Karena proses menulis atau mencatat transaksi ke jurnal khusus sudah selesai, proses selanjutnya adalah buku besar. Apa yang mau ingat? Apa sih buku besar? Nyamain akun-akun. Nah, maksudnya menyamakan akun-akun bagaimana? Jurnal khusus ke besar. Formatnya sama kan? Iya. Memindahkan itu mudah, tapi yang diperlukan sikap apa kira-kira? Teliti. Apa lagi? Ikhlas, gitu ya. Ikhlas. Ikhlas mah dalam semua perbuatan harus ikhlas. Baru berarti harus teliti. Teliti lihat apa? Teliti melihat apanya? Lihat angkanya. Yang tadinya 4 juta jangan tambahin lagi 1 nolnya kan 40 juta dan 4 juta sama enggak? Beda. Ya itu fatal. Jadi teliti melihat angka. Yang kedua teliti lihat kolom apa? Debit kreditnya, memindahkan debit kreditnya harus teliti juga. Sudah teliti sikap apa? Sabar. Ternyata di akuntansi itu ada prosedurnya. Kalian jangan lupa mengisi apa? Tanggal. Terus keterangan. Ini prosedurnya. Jadi prosedurnya harus diikuti. Kalau pengeluaran berarti ininya di kredit. Berarti prosedurnya kalau di kredit saldonya di kredit. Di jurnal khusus apa yang penerimaan kas berarti akun apa? Kas. Apa? Posting apa? Akun apa? Kas. Sudah nemu kasnya? Sudah di jurnal apa? Dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kami akan menjelaskan tugas-tugas yang melalui ini akun kas itu yang pertama jurnal penerimaan kas ada di debit saldonya jadi 37.710.000. Terus yang kedua ada di jurnal pengeluaran kas dia ada di kredit yang kita 822.000. Jadi saldonya itu 30.840.000. Ya baik, pembelajaran hari ini kita sudah memindahkan dari jurnal khusus ke buku besar. Siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana cara memposting dari jurnal khusus ke buku besar? Coba Inaya. Bagaimana kesimpulan? Saya yang lain yang bisa menyimpulkan. Nah, Zahra coba Zahra dengan bahasamu sendiri. Caranya itu pertama kita lihat posisi akunnya, misalkan kita mau pas, terus lihat di bagian jurnalnya ada nggak di
dikurang. Kalau misalkan lebih besar di debit, maka taruhnya saldonya di debit. Tapi ketika dikurang besarnya kredit, maka taruhnya di kredit. Baik, berarti mudah bukan untuk memposting? Banget. Kalau mempunyai sikap apa tadi? Satu, teliti. Terus teliti. Yang kedua, harus sesuai dengan tahu caranya. Oke, minggu depan kalian bawa kertas neraca saldo. Kita akan ya sama saldo bisa ke neraca saldo. Betul, sama seperti tahun lalu. Apa tahun lalu? Tahun lalu. Baik, itu cukupkan teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Asih selaku pengawas praktik ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Erni sebagai rekan di institusi yang sama dengan saya sendiri. Pada hari ini, pagi ini kita ketemu kembali pada kegiatan pasca observasi ya, sesuai dengan jadwal. Bu Erni sudah melaksanakan kegiatan di kelas, melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana tentunya. Dan kita akan kupas sekarang di kegiatan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Bu Erni, Bu Asih? Alhamdulillah. Ya baik. Oke, kita akan mulai ya. Untuk catatan refleksi mungkin ya, Ibu bisa menyampaikan mungkin kegiatan refleksi kemarin setelah melakukan simulasi di kelas, pembelajaran di kelas itu seperti apa pengalaman belajarnya, apakah memang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian rencananya sudah sesuai atau bagaimana, silahkan disampaikan. Terima kasih Pak Usep. Setelah kemarin kita melaksanakan coaching ya, Iya, observasi. Saya merasakan sendiri setelah di observasi itu tujuan pembelajaran yang saya lakukan ya hampir 90% itu tercapai ya tujuan pembelajarannya. Apalagi kemudian saya merasa mengajar itu lebih lebih powerful gitu, lebih bermakna, lebih bernilai gitu. Selain materi yang disampaikan, ternyata ada keterampilan-keterampilan yang bisa dikembangkan siswa saat proses belajar. jadi pembawaannya lebih bermakna, gembira, anak-anak juga gitu. Kemudian apa yang direncanakan itu sesuai, kurang lebih sudah sesuai gitu ya dengan tujuan menurut Ibu gitu ya. Kemudian kendala apa saja mungkin yang dihadapi ketika Bu Erni melaksanakan pembelajaran di kelas yang tentunya kan sudah direncanakan dengan tujuan itu. Kendala apa yang kira-kira memang belum tercapai ataupun apa saja kendala saat itu? Kendalanya pada awalnya mungkin ketika mengikuti proses pembelajaran itu nggak mulus juga ya, ada hambatan, siswa itu tidak langsung mengerti, belum paham, tapi mungkin sambil memperbaiki di tengah jalan, oh ternyata berkelompok itu tidak semua siswa dalam satu kelompok itu paham ketika guru memberikan demonstrasi ke depan. Kita di papan tulis didemonstrasikan bagaimana
cara memposting itu besar yang baik dan benar itu ternyata tidak 100% siswa paham, dan itu ketika diskusi dengan teman sekelompok barulah hambatan-hambatan belajar itu sedikit demi sedikit tentunya bisa terurai. terurai. Jadi awalnya memang ada beberapa siswa dalam kelompok itu tidak paham, tapi ketika ada rekan yang menjelaskan, mengajari secara langsung, mereka akhirnya paham gitu ya tentang materi apa itu Itu posting ya, posting Buku buku besar gitu. Oke. Nah, dari kegiatan pembelajaran di kelas juga memang ketika saya melihat observasi Bu Yani, anak begitu antusias gitu ya, antusias melaksanakan sesuai dengan yang prosedur yang diperintahkan oleh Bu Yani, gurunya di situ. Dan memang saya amati juga beberapa siswa yang memiliki kemampuan lebih mungkin ya, mereka mau melakukan pembelajaran kepada rekan mereka yang memang belum begitu paham gitu ya. Itu mungkin yang tadi Bu Erni sebut, bahwa Bu Erni di situ mendapatkan pembelajaran yang bermakna gitu ya, melihat memang anak-anak itu bisa kerjasama, berkolaborasi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas gitu ya. Baik, kemudian dari kegiatan kemarin kita melaksanakan pembelajaran di kelas, rencana tindak lanjut Bu Erni ke depannya seperti apa nih? Jadi penasaran. Ini saya tidak puas di satu proses pelajaran ketika kemarin itu menurut saya awalnya ini materi sulit gitu ya, sulit, tapi ketika dicontohkan dengan guru mendemonstrasikan, kemudian ada diskusi kelompok, itu menjadi mudah. Kemudian keterampilan yang dikembangkan, namanya teliti, harus teliti sesuai dengan prosedur, itu lebih ketika kita menyampaikan tujuan pembelajarannya, jadi si anak tuh sepertinya juga mengarah ke sana. Kemudian saya berpikir lagi, mungkin tidak cukup sampai situ ya guru memberikan demonstrasi. Kedepannya saya ingin siswa peserta didik itu mampu mencari informasi sendiri. Gitu. Tidak guru yang mendemonstrasikan atau sebagai sumber belajar. Mungkin kedepannya saya ingin siswanya yang aktif. Lebih aktif gitu ya. Nah, harapan yang memang ingin siswa itu lebih aktif lagi, tidak hanya guru yang mencontohkan, seperti apa gambarannya gitu? Apakah memang ada hal-hal yang memang bisa Bu Erni tempuh, misalkan lewat jalur menonton video atau apa gitu ya, atau menyiapkan fasilitas apa kira-kira yang supaya anak itu lebih mandiri? mungkin saya ingin mencoba model pembelajaran yang baru gitu ya. Ada yang namanya itu flip classroom. Siswa yang harus mempelajari, kita beri tugas anak untuk materi selanjutnya itu mereka mempelajari dulu di rumah. Ya. Kemudian ketika belajar di kelas itu sudah siap mungkin ya? siap. Oh, gitu. Jadi namanya flip classroom gitu ya, nanti Ibu akan mencoba itu gitu, berinovasi ya, menerapkan pembelajaran flip classroom supaya anak itu memang betul-betul punya kesiapan semenjak dari rumah ke sekolah ya sudah oke gitu mungkin ya. Ya, mengurangi peran guru itu dari guru sebagai subjek, sekarang jadi murid yang subjeknya, guru hanya fasilitator, tapi mungkin sedikit-sedikit kita mengurangi ketergantungan porsinya supaya anak memang didorong lebih mandiri gitu ya. mandiri. Oke. Jadi untuk melepaskan kadang guru ini bisa nggak gitu ya. Jadi mungkin sedikit-sedikit nanti siswa yang saya dorong untuk lebih mudah-mudahan kedepannya tercapai ya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Erni, tadi saya sudah mendengar, menyimak harapan-harapan dan rencana tindak lanjut dari Bu Erni yang tadi ingin
ingin sekali menerapkan pembelajaran flip classroom gitu ya, yang mana murid lah yang memang menjadi subjek pembelajaran di situ, bukan hanya kita sebagai guru, tapi murid lah yang punya peran lebih besar di situ. Kita hanya menyiapkan fasilitas ya dan mengarahkan saja seperti itu. Ya. Semoga saja harapan dan rencana Bu Yanti ke depan bisa tercapai, terwujud secepatnya, dan saya juga sangat senang dan setuju dengan rencana Bu Yanti ke depan itu. Mudah-mudahan sekali lagi bisa diaplikasikan secepatnya. Kita tunggu. Saya mungkin banyak belajar juga dari Pak Usep. Ya, sama-sama kita belajar Bu ya. Baik, terima kasih Bu Er atas kesempatannya. Kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari pra, kemudian observasi, dan hari ini kita sudah melaksanakan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas kesediaan waktunya. Bu Asih juga sudah meluangkan waktu gitu ya ke sini. Untuk itu mari kita tutup kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah. Mohon maaf apabila saya salah kata, banyak kekurangan gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.